pertanian yang terlantar dan desa-desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun secara perlahan-lahan. Mereka membangun saluran irigasi baru sehingga membentuk jaringan yang sempurna. Tanaman asal Irak terdiri atas gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Next. Mendirikan kota Baghdad dan kota lainnya. Beliau mendirikan kota Hashimiyatul Khufah untuk dijadikan ibu kota kerajaannya. Kemudian dibangunnya pula kota Baghdad di tempat yang bagus letaknya, berada di antara sungai Tigris dan Eufrat. Dibangun pula kota Ar-Rushofah di pinggir timur sungai Tigris. Kota ini dipakai untuk markas bala tentaranya. X. Dinasti langsung 3-3 nggak apa-apa Mas, nanti baru ganti orang biar lebih efektif gitu ya. Dinasti Abbasiyah mencapaikan keberhasilan disebabkan dasar-dasar antara lain. Dasar kesatuan untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya. Kemudian dasar bersifat universal tidak berlandaskan kesukuan, dasar politik dan administrasi menyeluruh. Tidak diangkat atas dasar keningratan, dasar kesamaan hubungan dalam hukum bagi setiap masyarakat Islam. Pemerintah bersifat muslim moderat atau bisa disebut menyesuaikan dengan zaman, tidak terlalu fanatik pada Islam itu sendiri. Ras Arab hanyalah dipandang sebagai salah satu sebagian saja di antara ras-ras lain. Hak memerintah sebagai ahli waris Nabi masih tetap di tangan mereka. Capaian peradaban ilmu atau gerakan penerjemah Baitul Hikmah. Al-Mansur dikenal memiliki perhatian cukup besar terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan sejak masa mudanya atau sebelum menjadi seorang khalifah, gerakan penerjemah yang kemudian menjadi salah satu ikon kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah juga tidak lepas dari peran Al-Mansur. Sebagai khalifah pertama yang memperoleh gerakan penerjemah sejumlah buku-buku kuno warisan peradaban pra-Islam. Konon, sebelum masa itu, para pelajar dan ulama dalam melakukan aktivitas keilmuan hanya menggunakan lembaran-lembaran yang belum tersusun rapi, setelah sebelum terabaikan oleh para khalifah Bani Umayyah. Al-Mansur mengingatkan para pujangga untuk mengarang dan menerjemahkan kitab-kitab dari bahasa Persia, Yunani, dan Hindu ke dalam bahasa Arab. Di antaranya Ibnu Mukhfa, penterjemah buku Khalilah dan Daminah. Beliau juga menggemari ilmu tabib, falak, dan riyadriyat atau wiskunde. Maka disebutlah kota Baghdad dengan megahnya menjadi kota Ka'bah, ilmu, pengetahuan, dan peradaban. Para ilmuwan diutus ke daerah Bizantium untuk mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai ilmu, terutama filsafat dan kedokteran. Sedangkan perburuan manuskrip di daerah timur seperti Persia adalah terutama dalam bidang tata negara dan sastra. Pada awal penerjemah naskah yang diterjemahkan terutama dalam astrologi, kimia, dan kedokteran. Kemudian naskah-naskah filsafat karya Aristoteles dan Plato juga diterjemahkan. Dalam masa kemasan, karya yang banyak diterjemahkan tentang ilmu-ilmu pragmatis seperti kedokteran, naskah astronomi, dan matematika juga diterjemahkan. Namun, karya-karya berupa puisi, drama, cerpen, dan sejarah jarang diterjemahkan. Karena bidang ini dianggap kurang bermanfaat, dan dalam hal bahasa Arab sendiri, perkembangan ilmu-ilmu ini sudah sangat maju.
Pada abad ke-9 Masehi, dilakukan penerjemahan besar-besaran buku. Dalam penerjemahnya ikut berperan serta orang-orang Yahudi dan Kristen di samping orang-orang Islam sendiri. Mereka menerjemahkan manuskrip terutama yang berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Para ilmuwan diutus untuk ke daerah Bizantium untuk mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai ilmu terutama filsafat dan kedokteran. Sedangkan untuk perburuan manuskrip di daerah timur seperti Persia adalah pada bidang tata negara dan sastra. Sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, naskah yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syria. Hal ini disebabkan karena penerjemah adalah pendeta Kristen Syria yang memahami bahasa Yunani. Memperkerjakan orang-orang Persia untuk menerjemahkan karya-karya berbahasa Persia, diantaranya buku tentang ketatanegaraan, Kalila Wadimna dan Shihdin. Sedangkan manuskrip yang berbahasa Yunani seperti logika karya Aristoteles, Almages karya Ptolemaic, aritmetik karya Nicom Kanchu dari Grasa, geometri karya Euclid. Ilmu-ilmu naqli atau ilmu tafsir, perkembangan ilmu tafsir pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan dengan pesat. Tafsir pada zaman ini terdiri dari tafsir bil matsur, yaitu Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi, dan tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal pikiran. Di antaranya para ahli tafsir bil matsur adalah Ibnu Jarir al-Tabari, Ibnu Athayyah al-Andalusi, Asy-Sudais yang mendasarkan tafsiran kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Muqtil bin Sulaiman yang tafsirannya terpengaruh oleh kitab Taurat. Muhammad bin Ishaq dalam tafsirannya banyak mengutip cerita Israiliyat. Adapun para ahli tafsir birai antara lain adalah Abu Bakar As-Sam atau bisa disebut Mu'tazilah. Kemudian ada Abu Muslim Muhammad bin Bahar Isfani atau biasa disebut Mu'tazilah. Ibnu Zari al-Asyadi atau Mu'tazilah. Abu Yunus Abdussalam atau bisa disebut Mu'tazilah juga. Next, yang akan membacakan Ilmu hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran pada masa pemerintahan Daulat Abbasiyah. Muncullah ahli-ahli hadis yang ternama antara lain Imam Bukhari, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Hasan di Baghdad. Karya antara lain Sahih Bukhari, Al-Jamius Sahih. Imam Muslim, yaitu Imam Abdul Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushari Al-Nasabur wafat Naisaburi wafat 260 Hijriah di Naisaburi. Karyanya yang terkenal adalah Sahih Muslim. Sahih Muslim. Al-Jamius Sahih. Jamius Sahih. Ibnu Majah, karyanya Sunan Ibnu Majah.
Daud karyanya Sunan Abu Daud. Al-Nasai karyanya Sunan Al-Nasai dan lain-lain. Next. Ilmu bahasa ialah nahwu, Saraf, bayan, badin, saraf, arud. bayan, badi, arud, dan Oke. lainnya. Ya. Ilmu bahasa pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah berkembang dengan pesat karena bahasa Arab yang semakin berkembang memerlukan ilmu bahasa yang menyeluruh. Kota Basrah dan Kufah merupakan pusat pertumbuhan dan kegiatan ilmu bahasa, ilmu lahja. Di antara para ahli ilmu bahasa ialah si Bawai wafat pada tahun 1803 Hijriah. Karyanya terdiri dari 2 jilid setelah 1000 halaman. Al-Kisai wafat tahun 1908 Hijriah. Abu Zakaria Al-Fara wafat tahun 208 Hijriah. Kitab Nahwunya terdiri dari 6000 halaman. Next. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Harun ar-Rasyid. Institusi ini bernama Khazanahul Hikmah, khazanah kebijaksanaan yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Pada masa Al-Ma'mun, lembaga ini dikembangkan sejak tahun 815 Masehi dan diubah namanya menjadi Bait Al-Hikmah yang dipergunakan secara lebih maju, yaitu sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno yang didapat dari Persia, Bizantium, dan bahkan dari Ethiopia dan India. Direktur perpustakaannya seseorang nasionalis Persia dan ahli Pahlavi, Sal Ibnu Harun. Di bawah kekuasaan Al-Ma'mun, lembaga ini sebagai perpustakaan juga sebagai pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika. Next. Selanjutnya yang ingin membaca. Dalam bidang filsafat, pada masa ini, pemikiran filsafat mencakup bidang keilmuan yang sangat luas seperti logika, geometri, astronomi, dan musik yang dipergunakan untuk menjelaskan pemikiran abstrak, garis, dan gambar. Gerard dan Subin Ishaq al-Kinemasa Abbasiyah seperti Yakub ibnu Abu Ishaq al-Farabi, ibnu Bajjah, ibnu Tufail, dan Ibnu Rus menjelaskan pemikiran-pemikiran dengan menggunakan contoh metamor, analogi, dan gambar animasi natif. Ilmu filsafat. Gerakan penerjemah kitab-kitab filsafah Yunani pada masa Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun menjadi tonggak awal pembahasan ilmu filsafat oleh kaum muslimin, sehingga lahirlah tokoh-tokoh di bidang ini seperti Abu Ishaq al-Kindi 873 Masehi. Itu pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Ia merupakan penulis 231 buku tentang mantik, filsafah, handasah, hisab, musik, nujum, dan lain-lain. Terus Abu Nasr Muhammad Ibnu Al-Farabi 950 Masehi. Filsafat baginya adalah ilmu yang
menyelidiki hakikat kebenaran. Ibnu Sina 1337 Masehi. Ia mendapatkan gelar sebagai pangeran filsafat. Karyanya yang terkenal As-Sifa. Yang terkenal darinya adalah teori jalan tengah. Al-Razi 1920 Masehi. Pendapatnya, akal hanya bias dijadikan pangkal tolak untuk mengetahui adanya Tuhan. Dalam bidang hukum, Islam karya pertama yang diketahui oleh Majmu' al-Fiqh karya Zaid bin Ali 122 Hijriah atau 740 Masehi yang berisi tentang fiqh Syiah Zaidiyah. Hakim agung yang pertama adalah Abu Hanifah 150 Hijriah atau 767 Masehi. Meski dianggap sebagai pendiri mazhab Hanafi, karya-karyanya sendiri tidak ada yang terselamatkan. Dua bukunya yang berjudul Fiqh al-Akbar terutama berisi artikel tentang keyakinan dan wasiat Abi Hanifah, berisi pemikiran-pemikiran terselamatkan karena ditulis oleh para muridnya. Ilmu fiqh semakin berkembang, mengingat semakin banyaknya permasalahan-permasalahan baru yang dihadapi umat Islam. Maka mazhab-mazhab pada bidang fiqh tumbuh subur dan mazhab yang terkenal yang masih bertahan yaitu mazhab Abu Hanifah 767 Masehi, mazhab Malik bin Anas, mazhab As-Syafi'i dan mazhab Ahmad ibn Hambali. Terus pada awal masa Abbasiyah, perbincangan masalah teknologi berhadapan kepada dua kelompok yaitu Mu'tazilah dan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Mu'tazil merupakan penerus doktrin-doktrin teologi Qadariyah dan tokoh-tokohnya yang terkenal yaitu Wasabil bin Atta 748 Masehi, Ammar bin Ibn Ubaid 761 Masehi. Aliran ini menamakan dirinya sebagai Al-Tauhid wal Adil. Aliran ini menggunakan konsep-konsep filsafat Yunani dalam membahas doktrin-doktrin agama dan juga dengan dalil nakli. Aliran ini berkembang pada saat Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Berkuasa karena sifatnya yang rasional dan liberal. Aliran ini mendapatkan perhatian yang besar dari Khalifah Al-Ma'mun, sehingga aliran ini pun dijadikan mazhab al-aqidah yang resmi saat itu. Aliran Mu'tazilah kemudian mendapatkan respon dari Ahlul Sunnah wal Jamaah yaitu Al-Asriyah dan Maturidiyah. Al-Asy'ari 935 Masehi merupakan tokoh pioner faham Asy'ariyah yang mencoba mencari jalan tengah antara faham Mu'tazilah dengan Salafiyah. Begitu pula Abu Mansur Al-Maturidi, pendiri faham Maturidiyah dari Samarkand, yang tidak sepenuhnya setuju dengan teologi Mu'tazilah. Ulama-ulama kalam yang termasuk saat itu adalah Wasil bin Attah, Abu Zail al-Alaf, Al-Najam, Abu Mansur al-Maturidi, dan Abu Hasan al-Asy'ari. Ilmu tasawuf. Paham sufi merupakan suatu bentuk pemahaman mistis yang diambil dari Islam yang inti ajarannya adalah tekun beribadah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, meninggalkan kesenangan dan perhiasan dunia dan bersunyi diri untuk beribadah. Perkembangan ilmu tasawuf ini telah dimulai sejak abad kedua Hijriah dan terus berkembang pada masa Abbasiyah. Ahli-ahli di bidang ini Al-Qusriyah 465 Hijriah terkenal mengenalnya tasawufnya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah Syihabuddin 632 Hijriah. Kitabnya di bidang tasawuf Al-Warif Al-Ma'arif. Rabi'ah Al-Adawiyah 801 Hijriah, seorang sufi dari Basrah yang terkenal dengan sajak-sajak mistisnya. Abu Syakik Al-Bakhi 890 Hijriah, yang namanya terkenal sebagai tokoh legendaris kalangan aliran mistik dalam Islam.
Perkembangan dalam bidang kimia memperkenalkan tradisi penelitian objektif, sebuah perbaikan penting terhadap tradisi pemikiran spekulatif orang Yunani. Bapak kimia bangsa Arab adalah Jabir Ibnu Hayyan. Pada bidang geografi dikenal Al-Yaqubi, seorang ahli geografi, sejarawan, dan pengembara. Buku tertua dalam sejarah ilmu geografi berjudul Al-Buldan 1891 yang diterbitkan kembali oleh Belanda dengan judul Ibnu Wadin Kui di Situr Al-Yaqub History. Next. Belum. Perkembangan historiografi Islam di masa Al-Abbasiyah pertama dilandasi oleh adanya perkembangan budaya. Hal ini akibat dari bertemunya orang-orang Islam, khususnya bangsa Arab, dengan bangsa-bangsa yang telah maju seperti Persia, Romawi, Yunani. Penulisan sejarah sedikit banyak terpengaruh oleh ide-ide agama Kristen dan Yahudi, terutama yang berhubungan dengan sejarah bangsa-bangsa atau pra-Islam, dan sejarah kenabian secara keseluruhan. Historiografi sebagai langkah baru bagi pengembangan tradisi lisan belum sepenuhnya dapat menemukan format selain format ilmu hadis, yaitu menggunakan sanad-sanad. Next. Tradisi perjalanan mencari ilmu al-rihlah fi talab al-ilmu dipandang sebagai bentuk kesalehan paripurna, sama dengan jihad dalam perang suci. Next. Abad ketiga Hijriah disaksikan penyusunan 6 kitab hadis yang saat itu menjadi kitab hadis standar. Yang paling otoritatif adalah yang dihimpun Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari 810 sampai 870 dengan Sahih Bukharinya, diikuti Muslim Ibnu Al-Hajjah tahun 875 dengan Sahih Muslimnya. Lanjut Sunan Abu Dawud dari Basrah tahun 888, Jami Al-Tirmizi 892, Sunan Ibnu Majah dari Qazwin 886, dan Sunan Al-Nasai 915. Lanjut. Sarjana kedokteran di masa itu, Yuhana Ibnu Masawi 851 Masehi, yang telah mendalami anatomi tubuh hewan dan telah melakukan pembedahan. Karyanya Al-Asyar Maqalat fi Al-Ain yang merupakan naskah satu di bidang optik. Al-Tabari, dokter pribadi Al-Mutawakkil, karyanya Firdaus Al-Hikmah. Al-Razi atau pakar kedokteran dan kimia, karyanya Al-Ahfiris dan Al-Asror, buku kimia. Namun bukunya yang paling terkenal adalah kitab Al-Tib Al-Mansur. Ibnu Sina atau Avicenna, pakar di bidang filsafat, kedokteran, dan syair. Karyanya Al-Kanun fi Al-Tib yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi buku pegangan kedokteran. Sarjana Muslim merupakan orang pertama kali membuka apotik sekolah tinggi farmasi dan menerbitkan buku yang membuat daftar nama obat lengkap dengan bahan ramuan dan cara pemakaiannya. Orang pertama yang menulis tentang farmakologi ini ialah Jabir Ibnu Hayyan 778 pada masa pemerintahan Al-Ma'mun dan Al-Muttasim. Seorang apoteker harus melalui ujian. Next. Pada masa Al-Ma'mun dibangun observatorium di dekat gerbang Baghdad untuk kepentingan lembaga pengetahuan Bait Al-Hikmah, dan penelitian di lembaga ini telah mampu membuat observasi sistematik terhadap gerakan benda-benda langit, mengetahui garis gerak dan tidak beraturannya dari garis edar, panjang tahun Syamsiah atau solar. Kemudian dibangun pula observatorium di Gunung Kasayun di kota Damaskus sebagai cabang observatorium yang pertama. Penelitian di bidang ini Musa Ibnu Syakir dan Al-Khawarizmi yang di kalangan sarjana Latin dikenal dengan sebutan algoritmu. Dari namanya diambil istilah teknis algoritme, dan pakar-pakar bidang ini. Abu Ahmad Abbas Al-Faraghi, karyanya Al-Mudkhil ila Ilmu Hayat Al-Aflaq. Abu Abdullah Muhammad bin Ibnu Jahir Al-Batani,
dan Abu Al-Rayyan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni. Next, Ari. Pusat-pusat kegiatan ilmu yang terpenting adalah Hijrah, Mekah, dan Madinah sebagai pusat kegiatan ilmu hadis dan fikih. Irak atau Irak, pusat kegiatan ilmu tafsir, hadis, fikih, bahasa, sejarah, ilmu kalam, filsafat, eksakta, dan lain-lain. Mesir, kota Fustah dengan Masjid Amr sebagai sentral kegiatannya. Syam, Damaskus, Halab, Beirut, dan Masjid Damaskus yang sangat terkenal sebagai lambang pergerakan ilmu. Institusi pendidikan Islam yang diselenggarakan pada masa Bani Abbasiyah dapat dikategorikan sebagai berikut. Lembaga pendidikan sebelum madrasah pertama, maktab atau kutab adalah institusi pendidikan dasar. Mata pelajaran yang diajarkan adalah khat, kaligrafi, Al-Quran, akidah, dan syair. Khutbah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang tertutup terhadap ilmu pengetahuan umum dan yang terbuka terhadap pengetahuan umum. Kedua, halqoh artinya lingkaran. Halqoh merupakan institusi pendidikan Islam setingkat dengan pendidikan tingkat lanjutan atau kolege. Sistem ini merupakan gambaran tipikal dari murid-murid yang berkumpul untuk belajar pada masa itu. Guru biasanya duduk di atas lantai sambil menerangkan, membacakan karangannya, kemudian atau komentar orang lain terhadap suatu karya pemikiran. Murid-muridnya akan mendengarkan penjelasan guru dengan duduk di atas lantai yang melingkari gurunya. Ketiga, majelis adalah institusi pendidikan yang digunakan untuk kegiatan transmisi keilmuan dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga majelis banyak ragamnya. Ada 7 macam majelis, yaitu 1. Majelis al-hadis, 2. Majelis al-tadris, 3. Majelis al-munazahrah, 4. Majelis al-muzakhrah, 5. Majelis al-syura, 6. Majelis al-adab, dan 7. Majelis al-fatwa. Tidak banyak penjelasan tentang deskripsi tersebut, macam-macam majelis tersebut. Ketujuh, keempat, masjid merupakan institusi pendidikan Islam yang sudah ada sejak masa Nabi. Masjid yang didirikan oleh penguasa umumnya dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas pendidikan seperti tempat belajar, ruang perpustakaan, dan buku-buku dari berbagai macam disiplin keilmuan yang berkembang pada saat itu. Kelima, khan, berfungsi sebagai asrama pelajar dan tempat penyelenggaraan pengajar agama antara lain fiqih. Keenam, ribat adalah tempat kegiatan kaum syufi yang ingin menjauh dari kehidupan duniawi untuk mengonsentrasikan diri beribadah semata-mata. Ribat biasanya dihuni oleh orang-orang miskin. Ketujuh, rumah-rumah ulama digunakan untuk melakukan transmisi ilmu agama dan ilmu umum dan kemungkinan lain perdebatan ilmiah. Ulama yang tidak diberi kesempatan mengajar dan institusi pendidikan formal akan mengajar di rumah-rumah mereka. Kedelapan, tokoh buku dan perpustakaan berperan sebagai tempat transmisi ilmu dan Islam. Di Baghdad terdapat 100 toko buku. Kesembilan, observatorium dan rumah sakit sebagai tempat kajian ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dan transmisi ilmu kedokteran. Pokok nizam al-mulk mendirikan madrasah adalah 1. Mendengarkan calon-calon ulama yang menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapkan tantangan pemikiran Syiah. 2. Menyediakan guru-guru Sunni yang cakap untuk mengajarkan mazhab Sunni dan menyebarkan ke tempat-tempat lain. 3. Membentuk kelompok pekerja Sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan, memimpin kantornya khususnya di bidang peradilan dan manajemen. Guru-guru yang memberikan pelajaran di madrasah nizamiyah antara lain seperti Abu Ishaq al-Shirazi 476 Hijriah atau 1000
Masehi, Abu Nasr Al-Sabah 477 Hijriah atau 1084 Masehi. Abu Qasim Al-Alawi 482 Hijriah atau 1089 Masehi. Abu Abdullah Al-Sabri 490 Hijriah atau 1101 Masehi. Abu Hamid Al-Ghazali 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Dalam proses mendapatkan ilmu, performance peserta didik masa Bani Abbasiyah tersebut antara lain: 1. Aktivitas belajar langsung dari Syekh. 2. Aktivitas berdebat sebagai latihan intelektual. 3. Aktivitas rihlah ilmiah. 4. Aktivitas menerjemahkan buku dan manuskrip. 5. Aktivitas menulis buku. Ini ada sedikit tambahan. Di Suriah menyerap peradaban Aramik yang telah ada sebelumnya, yang telah dipengaruhi Yunani. Di Irak mengadopsi peradaban yang telah dipengaruhi oleh Persia 3/4 abad setelah berdirinya Baghdad. Dunia literatur Arab telah memiliki karya-karya filsafat, terutama Aristoteles, karya para komentator Neoplatonis, dan tulisan kedokteran Galen, juga karya-karya ilmiah Persia dan India. Kemudian ada persentuhan dengan budaya Yunani, bermula ketika orang Arab bergerak menaklukkan daerah bulat sabit subur. Khaznah intelektual Yunani merupakan harta karun dan karun tak ternilai. Helenisme akhirnya menjadi unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan orang Arab. Iskandariah ada menjadi tempat pertemuan filsafat barat dan timur. Suriah dan Mesopotamia menjadi pusat berkembangnya kajian keagamaan, ilmiah dan filosofis, memancarkan pengaruh Helenisme. Kemudian aliran yang bersumber dari Mesir kuno, Babilonia, Fonisia, dan Yahudi, yang semuanya mengalir ke Yunani. Dan ini kembali lagi ke timur dalam bentuk budaya Helenis. Dan ketika akan melihat bagaimana aliran yang sama ini dibelokkan kembali ke Eropa oleh orang Arab di Spanyol dan Silisia, yang membidani lahirnya Renaissance Eropa. Selain Yunani, peradaban lain yang banyak berpengaruh dalam pembentukan budaya universal Islam, Persia adalah budaya India, terutama sumber inspirasi pertama dalam bidang mistisme dan matematika. Baik, terima kasih ya. Itu terakhir referensi yang bisa dibaca teman-teman sekalian. Ini sudah jam 5 ya, lewat 15 menit. Sebenarnya dan baiknya memang ada tanya jawab, tetapi karena memang waktunya, nanti tanya jawabnya insya Allah kita gabung ya saat offline sekalian di 2 minggu lagi ya. Nanti Mbak Amel biar mencarikan tempat yang lebih kondusif. Kalau memang tidak ada, yang penting di kampus, di masjid atau di Piandano atau yang mana, insya Allah yang penting adalah kita masih ada kesempatan ya, sekalipun hanya sekali bisa offline, sehingga bisa lebih ya namanya offline, temu langsung insya Allah ya, jauh lebih bagus. Dan terima kasih juga kelompok 5 ya, walaupun dalam kondisi ya semi emergency ya, Mas Fat Arifuzaman ya, Mas Fernando dan yang lainnya tadi. Terima kasih sudah menyampaikan, mendelivery materi tentang Abbasiyah ini dengan sangat detail. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah. Itu ya, kita kasih aplaus kepada kelompok 5. Dan nanti untuk lebih detail makalahnya bisa disusulkan ya, Mas Arifuzaman, biar sama lah ya dengan kelompok lain yang kebetulan juga mempresentasikan dan juga menyampaikan makalahnya. Terima kasih ya, biar tidak terlalu lama karena sudah ini paling panjang kayaknya ya dalam sejarah mata kuliah kita. Enggak apa-apa, alhamdulillah sangat detail. Terima kasih ya, kita tutup langsung ya Mas, nggak apa-apa ya. Nanti dicatat kalau ada pertanyaan disampaikan di saat sekalian kita ketemu ya.
Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke.